Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah berkenan mendengarkan dan hadir dalam perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah Perencanaan Bangunan Keairan materi ke-15 atau pertemuan ke-15 dengan judul Sistem Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Waduk. Indikator. Mahasiswa bisa menjelaskan secara sederhana lingkup kegiatan operasi waduk, penyusunan pola operasi waduk, rencana tahunan operasi waduk, RTOW, pelaksanaan operasi waduk, laporan pelaksana operasional waduk, operasi pintu dan katup. B. Mahasiswa bisa menjelaskan secara sederhana pelaksanaan operasi waduk dan rencana tahunan operasi waduk tunggal. Kemudian C. Menjelaskan secara sederhana pelaksanaan operasional waduk dan rencana tahunan operasional waduk seri atau kaskade. D. Menjelaskan secara sederhana pelaksanaan operasional waduk. E. Menjelaskan secara sederhana organisasi pelaksanaan waduk. Kita lanjutkan. Ini latar belakang. Manfaat waduk bagi masyarakat meliputi penyediaan air baku, industri, air minum, dan lain-lain. C. Pembangkit tenaga listrik. D. Pengendalian banjir. E. Pemeliharaan sungai atau penggelontoran dan lain-lainnya. Ini pengoperasian waduk dipengaruhi oleh komponen sistem waduk yang terkait antara lain: air tampungan waduk, B. Bangunan fasilitas pengambilan dan pengeluaran, C. Instrumen pengontrol dan pemantau, E. Sepadan waduk, D. E. Daerah tangkapan waduk, F. Sistem pengelolaan manajemen waduk. Ini lingkup kegiatan operasi waduk. Kegiatan operasi waduk meliputi A. Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi untuk perkiraan air masuk, ketersediaan air waduk, dan peramalan banjir. B. Menyusun pola operasional waduk atau POW. C. Menyusun rencana tahunan operasional waduk RTOW. D. Melaksanakan dan melakukan pelaksanaan operasi waduk. E. Melaksanakan operasi waduk pada kondisi darurat. F. Pemeriksaan operasional pelaksanaan dalam rangka mengetahui kondisi kebutuhan pemeliharaan, baik perbaikan, penggantian biaya operasional. G. Penyusunan laporan dan dokumentasi. Ini penyusunan pola operasional waduk. Pertimbangan penyusunan pola operasional waduk. A. Pola operasional waduk harus dibuat secara awal waduk tersebut mulai dioperasikan dan ditinjau ulang minimal 5 tahun sekali sesuai dengan perkembangan kondisi waduk maupun perubahan kemanfaatan dan fungsinya. B. Pola operasional waduk paling sedikit memuat tata cara pengeluaran air dari waduk sesuai dengan kondisi volume dan atau elevasi air waduk dan kebutuhan air serta kapasitas sesuai sungai di hilir bendung atau di hulu bendung. C. Pola operasional waduk dibuat berdasarkan karakteristik dari masing-masing waduk, baik waduk tunggal maupun waduk ganda atau kaskade, dengan fungsi sebagai ekaguna atau multiguna. D. POW diwujudkan dalam bentuk rule kurva zone operasional yang dibatasi oleh lengkung
batas operasional normal atas dan lengkung batas operasional bawah, serta rencana air masuk dan keluar. Lengkung batas operasional atas dan lengkung batas operasional bawah kembali pada posisi awal, atau dalam kurung TMA awal sama dengan TMA akhir, tinggi muka air ini, TMA ini. Kita lanjut. Tampungan waduk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tampungan efektif streak. 2. Tampungan banjir, flood streak. 3. Tampungan mati, dead streak. 4. Tampungan efektif operasional. Batasan pemanfaatan tampungan waduk diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Bagi bendungan dengan pelimpah berpintu, pengeluaran air lewat pelimpah harus memperhatikan kapasitas tampungan air sungai di hilir. Kemudian 2. Berdasarkan fungsinya, waduk dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu waduk ekaguna atau single purpose. B. Waduk multiguna, multi-purpose. Ini yang single ini biasanya untuk pam, hanya untuk sawah. Kalau multiguna ini macam-macam, dari pam, dari air irigasi dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Air minum juga bisa di sini. 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan waduk multiguna adalah konflik kepentingan, terutama bila potensi sumber daya air terbatas. Konflik kepentingan terjadi karena setiap jenis kebutuhan memiliki persyaratan dalam mengoptimalkannya. Contoh, tanaman padi dengan ikan, kolam dengan tak sawah, itu dengan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi konflik interest di dalam masyarakat. Ini pendekatan yang dapat digunakan di dalam pengoperasian waduk adalah sebagai berikut. Pola pengoperasian dengan pendekatan tahunan, 1 year return, artinya waduk pada awal operasi dalam kondisi penuh dan untuk periode 1 tahun operasi waduk diusahakan kembali penuh. Pola pengoperasian dengan pendekatan beberapa tahun, multi-year return, artinya waduk pada awal operasi dan dalam kondisi penuh dan tidak merupakan suatu keharusan target bahwa pada akhir operasi dalam 1 tahun elevasinya kembali seperti awal operasi. Elevasi muka air dalam kondisi penuh kembali setelah beberapa tahun operasi. 2. Dasar penyusunan POW. A. Jadwal atau prosedur pengisian dan pengeluaran air. B. Kondisi aliran air masuk diperhitungkan untuk kondisi tahun basah normal atas, untuk kurva batas atas, dan tahun kering normal bawah untuk kelas bawah. C. Kebutuhan air yang harus dipenuhi adalah rencana pokok penyediaan air. D. Untuk waduk seri kaskade, maka pengeluaran air waduk harus mempertimbangkan pengeluaran waduk lainnya. Pengeluaran air ke hilir pada banjir harus mempertimbangkan kapasitas sebagai yang ada di bagian hilir, jangan sampai menimbulkan banjir. Program jadwal pemeliharaan sarana hidromekanik dan hidrolistrik seperti untuk PLTA, katup, pintu, tile, race, dan lain-lain. Ini keamanan bendung harus diperhatikan dalam penurunan muka air waduk yang terlalu cepat atau terlalu rendah yang dapat menimbulkan terjadinya potensi longsor, penurunan, retak-retak, dan lain sebagainya. Untuk bendungan dengan pelimpah berpintu penutup, penetapan CLW control water level atau penetapan awal masa recovery harus diperhatikan dan
diperhitungkan dengan cermat terhadap pengendalian banjir dan pengisian waduk. Kita lanjutkan. 3. Kondisi batas. Untuk keperluan pengendalian banjir, kontrol water level atau CWL waduk dengan pelimpah berpintu perlu ditetapkan. Tinggi muka air waduk harus dijaga pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh sampai melebihi CWL atau kontrol water level, dengan tetap memperhatikan bahwa waduk akan tetap penuh pada saat air musim hujan dalam kurung waktu pengisian. B. Untuk antisipasi terjadinya kekeringan, kontrol water level waduk perlu ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan. Untuk itu, tinggi muka air waduk dijaga tidak lebih rendah dari kontrol water level yang telah ditetapkan pada waktu atau bulan tertentu. C. Untuk keperluan pengoperasian operasional turbin, pintu dan lain-lain memerlukan kontrol water level waduk sebagai batas muka air minimum. Kita lanjutkan. 4 tahun basah, 4 tahun basah dan tahun kering. Menurut BMKG, tahun normal adalah tahun pada saat curah hujan berkisar antara 85% sampai 115% dari curah hujan rata-rata hasil pengamatan, dengan asumsi hubungan curah hujan dengan debit adalah linier. Maka tahun normal dan tahun pada saat terbit berkisar antara 85% sampai 150% dari debit rata-rata hasil pengamatan. Kita lanjutkan. Tanggung jawab penyusunan POW. 5. Tanggung jawab penyusunan POW. Penanggung jawab penyusunan POW adalah pengelola bendungan yang harus ditinjau dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Penyusunan POW melibatkan instansi stakeholder, wakil pemanfaatan terkait, dikoordinasikan melalui tim koordinasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA wilayah sungai yang bersangkutan, serta Dewan Sumber Daya Air Nasional maupun daerah. Nah, ini yang tidak berjalan. Contoh kita bendung atau waduk waterpump ini tidak berjalan ke sendiri-sendiri gitu. Kita lanjutkan. Ini kaji ulang POW pola operasional waduk. Kajian ulang harus dilakukan 5 tahun sekali atau setiap terjadi adanya perubahan kondisi waduk, kondisi hidrologi yang ekstrim, dan atau perubahan tingkat layanan air. Ini rencana tahunan operasional waduk RTOW. RTOW dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan operasional harian waduk yang disusun setiap tahun berdasarkan data teknis dan kondisi hidrologi terakhir. Kemudian B, RTOW ini digunakan sebagai pengelola waduk dalam rangka pengendalian atau pengaturan air harian rutin waduk dalam rangka memenuhi kebutuhan air di hilir selama 1 tahun. 2.3.1 Dasar penyusunan RTOW. Perkiraan setinggi muka air pada awal tahun. B. Informasi ramalan musim yang dihadapi dari BMKG. Ini analisis informasi musim. Perakiraan lengkung debit inflow. D. Kondisi persiapan unit pembangkit listrik dan prasarana bila bendungan memiliki PLTA. Kalau kita yang punya PLTA atau PLTA Musi yang ada di Curup itu, yang di Rejang Rebong sebelah sana Curup. E. Rencana tahunan kebutuhan air. Irigasi, air baku, PLTA. Kalau irigasi ada yang di dam Kelingi Tugumlo, dam waterpump. Kalau air baku ini ada yang di Watas. Ini kalau PLTA itu kata Bapak tadi yang ada di Rejang Lebong.
sasaran khusus produksi listrik padi yang menetapkan pemerintah. Seperti pada tahun 2007 pemerintah menargetkan kenaikan produksi padi sebesar 2 juta ton. G. Kebutuhan ketinggian muka air untuk menunjang olahraga atas usul KONI untuk kegiatan pertandingan nasional dan internasional. Nah, kalau kita ini ada di Jakabaring Sport Center, ada kolam, di sana ada tempat berenang, di sana ada untuk jet ski, ski air. RTOW perlu dilakukan evaluasi pada periode menjelang musim kemarau dan akhir kemarau, awal musim hujan. Tanggung jawab RTOW, penanggung jawab penyusunan operasional waduk, pelaksana operasional waduk adalah pengelola bendungan yang dibuat setiap tahun. Proses penyusunan penetapan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi stakeholder, wakil-wakil pemanfaat terkait melalui TKPSDA wilayah sungai terkait. Kalau kita wilayah sungai 8, 7 itu Jambi, 8 kita lanjut. Ini evaluasi RTOW. Evaluasi RTOW dilakukan apabila upaya penyesuaian akibat terjadinya penyimpangan tidak bisa dilakukan. Proses evaluasi RTOW juga harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dan penetapan melalui TKPSDA wilayah sungai terkait. Pelaksana operasional waduk, ada operasional normal. Normal itu biasa-biasa sekarang ya, yang terjadi sekarang sudah normal. Kemudian operasional banjir waktu musim hujan. Operasional darurat. Darurat ini biasanya di musim kemarau dan musim pancaroba. Kemarin ada rumah hanyut itu. Ini pelaksana operasional waduk. Di dalam pelaksanaan operasional waduk terkait dengan pencatatan data hidrologi dan operasional waduk, seperti pencatatan data hidrologi dan klimatologi antara lain debit sungai, curah hujan, evapotranspirasi, suhu, kecepatan angin dan lain-lain. Ini nantinya ke evaporasi, ini ke BMKG. B. Pencatatan data operasional waduk antara lain tinggi muka air waduk, debit masuk inflow, debit keluar outflow, dan masing-masing bangunan fasilitas, energi pembangkit dan operasional peralatan elektromekanikal dan lainnya. C. Pencatatan dilakukan secara jam-jaman. Selanjutnya data tersebut dihitung rata-rata per periode, harian, dasar harian, tengah bulanan, atau sesuai dengan periode waktu operasional waduk yang telah ditetapkan, dan data elevasi atau diduga muka air setiap akhir periode. Kita lanjutkan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data hasil pencatatan data hidrologi dan operasional waduk terhadap rencana atau RTOW yang ada masing-masing terhadap kondisi cuaca, debit, tampungan waduk, maupun pemberian air, irigasi, dan lain-lainnya. Dan ini pelaporan data hasil monitoring baik dasar harian, tengah bulanan maupun bulanan harus dilaporkan kepada instansi terkait, yang mana periode yang penyampaian laporan serta kepada setiap laporan tersebut disampaikan tergantung dari kesepakatan yang dituangkan dalam RTOW. Kita lanjutkan operasi pintu dan katup. Operasi balance dan unbalance. Ada water balance, itu operasinya. Kemudian pintu pengambilan, itu kembalian apa dibuka, apa ditutup. Pintu kembalian pengambilan untuk PLTA dan atau air baku. Ini PDAM air baku ini. Pintu pengambilan untuk irigasi, itu yang ada di waterpump itu bisa dikontrol
Halau Jet Valve HJF mengatur pengeluaran air dari waduk ke bagian hilir. Jadi bisa diatur 4 pintu pelimpah, 5 pintu darurat atau emergency release. Ini latihan. 1, ini dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ini sebelum UAS, ini latihan ini. Dilihat dari fungsinya, apa beda antara bendung dengan bendungan. 2, apakah waduk pada umumnya. 3, komponen apa saja yang mempengaruhi operasi waduk. Sebutkan minimal 3 saja. Jelaskan kegiatan operasional banjir. Kelima, jelaskan pengertian operasional banjir. Keenam, jelaskan keadaan yang dapat mengancam bendungan ataupun kebutuhan bendungan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.